Taubat, tabayat tubuh taubatan, itu kembali semuanya. Tubuhmu sebagai fiilnya, baju sebagai fiilnya. Fiilnya siapa? Si kosong tadi, si kapas. Itu tadi. Mana benang? Ya di sini. Mana kapas? Ya di sini. Mana kosong? Ya di sini. Inilah yang disebutkan inna rabbaka ahata binnas. Sesungguhnya Tuhanmu, sesungguhnya si kapaslah yang meliputi si baju. Nah gitu. Gitu cuma. Jadi sholat khusyuk itu hanya akan diraih oleh kamu setelah kamu lepaskan. Maka disitulah Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis sholat wastabir alaiha. Maka Allah kata la nas'aluka rizqa. Tadi semua. Kami tidak menuntut kamu supaya mencari rizki, kata Allah. Nah, gitu. Karena akunya sudah ada pada dirimu. Akulah sang khairur razikin. Ini orang sekarang nyari rizki keluar dari dirinya. Apalagi nyari rizki sampai ke luar negeri. Bu Lili, maaf. Sampai ke Taiwan gitu kan tadi. Emang nah inilah. Kadang-kadang di budaya NU sendiri kadang-kadang tauhid ini kurang dikuasai. Maaf ya. Tadi semua sibuk dengan fikih. Fikih itu urusan jasadmu. Semiliar tahun kau urus jasadmu dengan fikih. Hancur jasadmu, hilang fikihmu itu. Gitu semua. Nah, ini kenapa manusia ini mentuhankan dirinya sendiri sekarang ini. Nah inilah menjadikan kata Abah. Kenapa negara kita yang paling banyak masjidnya. Bahkan termasuk maaf di Lombok. Abah ke Lombok tadi semua. Abah harus bicara dengan Pak TGB gitu kan tadi semua. Itu betul. Keluhun itu. Kalur Lombok itu berkata sama Abah. Kenapa sekarang kalian bangun masjid-masjid itu? Hanya akan memperpecah belah umat. Betul Pak. Sampai Abah diingatkan akan direndamnya Mataram. Dan kalau masih enggak akan hilangnya Pulau Senggigi itu. Apa namanya di Lombok itu. Kalau enggak lagi. Tadi. Akibat Gunung Batur. Apa namanya yang di Bali itu yang akan meletus. Atau Gunung Rinjaninya sendiri. Karena itu ada urat besar antara Rinjani dan Gunung Batur Bali itu. Sampai Abah tawasul di sebuah hotel di pinggir itu menyambungkan tali antara Rinjani, penunggu Rinjani dan penunggu Gunung Bali itu. Gunung Agung atau apa namanya itu. Ya. Nah disinilah kadang-kadang karena manusia hanya tahunya dohir, bangun masjid dohir. Gitu, tadi semua. Ya. Betul. Saya berziarah ke beberapa makam aulia. Yang dulu adalah tubuhnya adalah menghilang. Nah itulah yang sempurna yang pulang. Moksa. Kembali sempurna Nur Muhammad untuk jasadnya. Kembali sempurna ruhnya kepada Nur Muhammad. Kembali pada Nurullah. Selesai dia. Selesai. Itu. Nah dia cuma kasihan kepada keturunannya semua. Dari semua. Dia bilang pada Abah. Tolong kembalikan Lombok pada Lombok. Kenapa kalian bangga dengan provinsi 1000 masjid? Tapi kenyataannya leluhur kalian tidak suka dengan itu. Maaf. Ya. Ini harus kenyataan. Karena ini pesan dari mereka yang Abah terima. Itu kan tadi semua. Dan inilah yang karena tadi manusia akhirnya. Nah setelah dibangun pun akhirnya jadi perpecahan. Saya sholat di beberapa masjid di Lombok itu. Gede masjidnya. Cuma nggak ada orang. Tadi. Karena hanya untuk politik seseorang. Kemudian hanya dibangun dohirnya. Tapi orang Lombok. Kembalikan kata dia Lombok. Tadi, Lombok itu apa saya juga nggak ngerti kata orang Sasak. Lurus. Kembalikan. Kepada satu masjid. Satu hati. Pada kolbu manusia. One heart. Satu hati. Satu napas. Tadi semua. Kalau nggak Lombok. Tadi semua. Itulah. Kitalah yang mengundang segala musibah dan bencana, sahabat. Nah itulah sesungguhnya, tadi semua jadi pahami ya. Sekarang maaf ya, kita harus mengakui tadi semua. Kadang-kadang kita juga salah mengartikan masjid itu tadi semua. Karena Tuhan sendiri sudah menghitop, tidak pernah mengatakan Allah itu ada di masjid itu. Jangan di masjid itu. Di Masjidil Haram pun Allah nggak pernah ada dalil. Di Baitul Ma'mur pun Allah nggak ada dalil. Justru yang ada dalil ada aku membuat rumahku, masjidku di hati orang yang beriman. Bukan orang Islam, orang beriman. Banyak Islam tapi tidak beriman.
Buktinya tidak beriman tadi. Masih mengurung burung, masih ini, merusak sungai, merusak ini. Masih memandang alam adalah alam. Nah itulah Islam yang tidak iman. Tadi, padahal pendiri bangsa ini sudah menjelaskan, bangunlah jiwanya, bangunlah imannya. Jadi Islam terus dibangun dengan ihsan, iman, Islam. Maka tadi kata Abah, jangan sepelekan Islam. Islam itu jabatan tertinggi. Nabi Ibrahim, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Jangan dikira ngaku-ngaku Islam sudah Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, itu bukan jadi orang Islam. Tadi semua ini jadi botol yang bermerek Islam tapi lupa pada isi air. Padahal agama itu inna dina indallahil Islam, itu agama di sisi Allah itu Islam, isi air. Begitu isi air dibotolin Hindu, dibotolin Buddha, dibotolin Kristen, Katolik, Konghucu, dibotolin Islam sendiri. Nah yang merek botol Islam paling benar. Tadi semua. Bukan masalah kamu merek botol itu yang benar, tapi yang memahami siapa isi di dalam air itu. Yang menghilangkan haus itu air. Bukan merek botol. Tadi inilah airnya. Agama saling mengkafirkan, saling menuduh. Maka Abah ini menyatukan semuanya. Di mata Abah semuanya Allah, semuanya Islam. Tadi semua. Semuanya Muhammad. Nggak ada yang bukan Muhammad. Tadi semua. Cuma sayang kita orang Islam menyebut-nyebut Muhammad nggak ngerti Muhammad. Menyebut-nyebut Allah nggak ngerti Allah. Mereka yang menyebut nama Allah, nggak menyebut nama Muhammad, tapi ngerti ya, esensi Muhammad dan Allah itu sendiri. Pada hidupnya, pada nafasnya. Menyadari kehadirannya. Sehingga timbullah ruhamau bainahum, pada pohon, pada apa. Lihat Pak. Kenapa kalau kita melihat sungai-sungai di negara orang itu begitu bersih, ikannya luar biasa. Tapi di negara kita tercinta ini sungai dirusak. Aduh, inilah yang kita ini ngaku Islam tapi sebetulnya belum Islam. Jiwa Islamnya masih orang. Maka kenapa di kita ini cenderung ingin kaya, orang pintar. Orang, belum manusia. Sementara Allah yang menyuruh kepada kita adalah manusia. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, selama menjadi orang, Allah katakan walaqad darana li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Baru ins, baru orang. Tadi semua. Nah inilah, kita ini baru level tatanan orang. Maka selalu orang itu ingin kaya, orang kaya. Nggak ada manusia kaya, orang kaya. Tuh. Nah sama mengenai bedanya dengan orang utan. Nggak ada manusia utan, orang utan. Orang pinter. Banyak beda ini. Mana mencari orang pinter. Dari orang pinter. Bukan manusia pinter. Nah inilah ya manusia yang belum menemukan titik kemanusiaan. Sesungguhnya kita ini, maka disinilah sesungguhnya bagaimana mau persiapan sholat khusyuk kalau kita nggak ngerti hakikat ini ya. Padahal sesungguhnya itulah makanya begitu banyak dalam hikam al amalu suarun qaimatun wa arwahu wujudu syir ikhlasi fiha ya. Kemudian juga bagaimana seluruh amal itu adalah nggak ada kecuali kamu ikhlas setelah kamu apa tadi taubat tabayatubu taubatan inabah. Al-inabatu ila daril khulud, kembalikan tubuhmu fi'il Allah, hatimu asma Allah, ruhmu sifat Allah, dan rasamu adalah zat Allah. Tadi semua. Dan kalau selama kamu merasa aku manusia, inilah, maka sesungguhnya manusia itulah insan itu. Insan itulah nama Allah yang ke-100. Wujudlah khalifah itu, khalafah, pengganti Tuhan di muka bumi ini. Untuk tadi bagaimana menciptakan tadi rahmatan lil alamin, rahmatan fil alamin, menyayangi alam. Alam adalah bukan lagi alam. Pohon bukan lagi pohon. Sungai bukan lagi sungai. Maka timbullah saling menyayangi antara alam sogir dan alam kabir. Antara kerajaan ketuhanan kecil dengan kerajaan ketuhanan yang besar. Bersatulah antara Tuhan kecil, tadi ruh yang ditiupkan pada kita dengan hakikat Tuhan yang sebenarnya Tuhan. Dengan satuan nafas, tarikan nafas, sirullah, nurullah, nyusu kita ini. Hidup mati, hidup mati.
Begitu saja dari zaman ke zaman kehidupan ini. Hanya tentang itu tadi semua ya. Nah inilah kemudian akhirnya tadi. Makanya dalam hikam begitu banyak manusia. Makanya kenapa kata Syatoidah la tastagrib wuku al-aqdari madum fi hadidar fa innaha ma abrozat illa ma huwa mustahiqu wasfiha wa wajibunatiha. Yang kau merasa aneh dengan terjadi berbagai kesukaran. Kalau kamu selama manusia jasad, yang kamu bangun adalah hanya tubuh, tapi jiwamu merana, mati. Bahkan hanya 12% kesadaran. Kenapa? Karena dikuasai oleh tubuh ini. Inilah kita menjajah. Maka dikatakan suatu latas takrib, janganlah aneh kamu tadi semua. Wuku al-aqdari madum fi hadidar. Terjadi berbagai kesulitan selama engkau berada di tubuh ini, di dunia. Ini kan dunia tadi semua ya. Kemudian dikatakan adalah fa innaha ma abrozat illa ma huwa mustahiqu wasfiha wajibunatiha. Karena dunia ini melahirkan. Karena tubuh ini hanya melahirkan sebagaimana sesuainya. Sombong, iri, dengki, hasud, adu domba, tadi semua. Ini sifat bahimia, subuhnya, syaitonnya pada tubuh ini. Nah bagaimana yang benda seperti itu kau bawa kepada Allah? Mustahil. Karena itulah kita sebut makhluk, Allah disebut khaliq, hubungan kita dengan Allah itu khuluq. Maka yang di penghujungnya tahalak bi ahlakillah, berakhlak Allah, Rahman, Rahim, maaf tadi semua. Maka tadi bagaimana afuun karim, raufur rahim, ghafurur rahim. Bahkan ujungnya Allah itu kaya, ghaniyun, mugni, razak. Nah kenapa kita miskin? Kita bid'ah. Kita menciptakan justru yang bukan sifat Allah, malah sifat binatang, bahimiyah, syubuhiyah. Jadi kiai pun syubuhiyah, bahimiyah. Banyak orang bodoh, banyakannya adalah bahimiyah, binatang jinak. Lihat kehidupan kita sekarang. Makan, minum, tidur, bersetubuh. Sama kayak toma, kayak kambing, kayak apa semua. Itu yang harus katakan ulaika kal an'am. Maka ditakutkan tiap hari makan, mikirin makan. Selama kamu berpikir begitu, berarti yang memberi makan kepadamu membiarkan kamu kesusahan. Abah kasih tahu. Selama kamu yang ada, dia tidak ada untukmu. Kau nangis darah sekalipun berdoa, selama kamu yang ada, kamu tidak akan bisa keluar dari masalahmu. Inilah orang Islam semakin terpuruk. Karena salah itikad pada Tuhannya dan itikad pada Rasulnya. Dari semua. Ya. Inilah yang harus kalian bangun hari ini. Karena Tuhan sendiri nyuruhnya begitu. Kamu kalau mau tawakal ala Allah, fahuwa hasbuh. Kalau kamu bertawakal padaku, tadi, raditu billahi robba, ridolah aku sebagai Tuhanmu. Jangan kamu hidup sendiri, sholat juga sendiri, yang puasa sendiri, yang haji sendiri, bangga-banggaan, haji 2 kali, haji 3 kali. Apa yang sudah kau lakukan untuk lingkunganmu? Makanya kalau Abah jadi presiden, kata Abah juga, berhentiin umroh tuh semua tuh. Hanya cuma untuk apa itu? Kegiatan semacam itu akhirnya menambah kemiskinan. Kamu buang-buang real di negara orang. Tadi semua. Sementara tetanggamu, lingkunganmu, masyarakatmu, kok nggak pedulikan. Akhirnya akhirnya makin miskin. Karena masyarakatnya dari surat Al-Baqarah nggak mau disembelih. Akhirnya nggak sadar kita jadi sapi perahan. Sadarilah wahai orang Islam Indonesia. Hari ini kalian itu sapi perahan. Dari bangsa lain, negara lain, keyakinan lain. Karena kalian tidak mandiri, tidak merdeka. Maka hari ini merdekakan jiwa. Hari ini merdekakan bangsamu. Minimal dirimu sendiri. Bahagialah. Kalau enggak, kamu menjadikan makin. Akhirnya sampai ke Abah ada orang yang WA mau bunuh diri. Coba. Kan itu sudah kelihatan. Bahwa apa namanya. Ya Allah, ya Karim. Dan inilah ya pelajaran. Maka mari kita lihat lagi. Mata waqafa matlabun anta tolibu bi rabbika. Permintaan tidak tertahan selama engkau meminta dengan Tuhanmu. Kalau kamu yang ada di bukan kamu lagi, aku bukan diriku. Maka kata saya itulah mata waqafa matlabun anta tolibu bi rabbika. Wala tayassara matlabun anta tolibu bi nafsika. Dan tidaklah mudah bila engkau minta dengan dirimu. Maka orang lebih percaya pada tenaganya. Maka dia ciptakan usaha ini. Apa?
Apakah benar usaha itu yang kau lakukan itu yang akan menguntungkanmu? Maka buat ibu siapa Teti, buat teman Abah yang kemarin nge-WA, "Bah, kenapa saya gagal terus?" Itu bukan gagal. Cara Tuhan. Tuhan itu tahu, Bu Teti, sahabatku, yang terbaik untuk kalian. Yuk saya ini Pak, tender ini makan biji gratis lah, jadi sumber fitnah itu. Makan biji gratis itu hanya bahan korupsi mereka orang-orang yang di atas itulah tadi semua. Tapi kan yang susah, yang paling susah tidak bisa diaudit adalah tadi MBG, makan bergizi. Tapi kita nggak pernah tahu. Kenapa nanti diperiksa KPK tuh di WC? Aduh, paling inilah ya sudah ngaco. Padahal bukan itu sebetulnya. Pak Prabowo sudah menyiapkan hampir 450 triliun, bayangkan hanya untuk itu. Padahal kalau seandainya digunakan untuk permodalan masyarakat yang kecil, jangan dikasih ikannya. Itu prinsip di Cina. Kasihlah kailnya. Ya. Kasih kail, orang akan bisa mencari ikan banyak. Daripada kasih ikan, Nabi Sulaiman aja yang kaya raya, Pak. Kalau dikasih ikan, Allah uji. Kata Nabi Sulaiman karena dia kaya, ya Allah, hari ini izinkan aku untuk memberi makan seluruh makhlukmu. Coba bayangkan, Allah kasih ikan. Terima kasih, Pak. Allah kasih ikan satu, tapi tidak bisa. Kata Nabi Sulaiman, ya Allah, aku tobat padamu. Ini artinya apa? Janganlah kita coba, marilah. Maka sekarang pun Abah sekarang, kenapa yang kita bangun di sini adalah pondok pun, maaf ya, kita memilih pondok yang kita bangun. Membedah rumah pun kita memilih yang pantas untuk kita bangun. Jadi maaf kalau misalnya ada yang datang ke Abah, minta rumah saya dibedah dan lain sebagainya. Abah akan memilih, maaf, bukan karena Abah pilih-pilih. Karena Allah pun ternyata pilih-pilih. Gitu loh. Ya kita ikutin saja Allah. Buktinya pilih-pilih, ya kamu lagi susah sekarang gak dipilihnya. Kenapa? Kamu salah dalam itikad. Seharusnya kamu gak usah begitu pun. Sesungguhnya pertolongan Allah itu selalu ada. Karena dia tidak pernah berpisah dirimu sesaat pun, sedetik pun. Dialah yang meliputi dirimu. Dalam tidurmu kamu diaping. Karena hidupmu adalah hidup dia. Wujudmu adalah wujud dia. Jadi, nah inilah maka dikatakan adalah mata waqqafa matlabun anta tolibu bi rabbika wala tayassara matlabun anta tolibu bi nafsika. Permintaan tidaklah mudah, sulit kalau yang minta Allah. Oke. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Wa may yattaqillaha yaj'al wa may yattaqillaha yaj'al lahu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sebetulnya memang sholat itu sudah, karena dia ada pada dirimu. Cuma dia sakit hati saja. Ya, mungkin kalau Allahnya punya sakit hati, Rasulnya sakit hati, karena kamu agungkan orang-orang di luar dirimu, tapi engkau merendahkan dirimu sendiri. Padahal siapa dirimu itu? Ingat, jadi kebanyakan orang miskin itu suka merendahkan dirinya sendiri. Dia tidak bangga dengan dirinya sendiri. Dia tidak syukur, padahal dengan nikmatul ijad, penciptaan dia itulah the best. Kita ini Pak, kita ini the champion. Berapa juta sperma yang terbang menuju ovarium ibu kita itu. We are the champion, kitalah pemenang. Kenapa kita begitu lahir di dunia malah jadi pecundang? Kita ini the champion. Atas izin Allah, kitalah yang dijadikan itu. Atau minimal kalau kamu kembarannya 2 saja dari sperma itu tadi. Yang masuk ke dalam gerbang ovarium itu. Tapi kenapa kita di dunia kehilangan keyakinan pada Tuhan? Dan kalau Abah melihat justru mereka yang kalian tidak sebut Islam, itu yang Islami. Tadi semua. Mana yang kamu pilih? Kamu ngaku Islam tapi bukan Islam? Ataukah mereka yang tidak disebut oleh kamu Islam tapi Islami? Dan mereka lebih bahagia hidupnya. Ya, lebih indah negaranya. Lebih makmur tadi semua. Ya. Dan orangnya baik-baik. Nah itulah tadi semua ya. Begitu banyaklah sahabat sebetulnya dalam hikam tadi ya. Akan sementara keberhasilan akhir tergantung keberhasilan awal. Kalau itikad kamu salah dalam sholat, hancurlah sholat kamu sananya. Itikad tauhid kamu gagal dari awal.
Apapun yang kamu lakukan adalah wahum yasabuna annahum, walaupun kamu sebut sholat itu, walaupun kamu sebut hajian, walaupun sebut umroh. Kan tadi masalahnya itu adalah bagaimana awalnya. Maka kalau Syatoilah mengatakan adalah min alamatil nujhi bin nihayatil ruju' ilallah, ada fil bidayah. Di antara tanda keberhasilan akhir, perjuangan akhir itu adalah keberserahan diri dari awal. Itu dalam sholat. Kalau tadi makanya inabah, al-inabatu ila daril khulud. Inabah, tobat itu bukan tabayatubu taubatan saja, tapi kembali. Nah, kembalinya dengan inabah, maka zikirnya berpindah. Zikir mau goplatin untuk jasad, zikir mau yakdotin untuk hati, zikir mau khudurin untuk jiwa, untuk ruh, zikir mau goibatin untuk ruh, zikir ma musyahadah, dia yang menyaksikan dirinya sendiri. Maka sholat, Abah sudah bahas tadi malam. Maka mana sholat khusyuk itu pada saat kamu sudah lagi tidak sholat. Maka dulu pernah ribut. Kata orang, ada seorang marifat berkata, orang ma'rifat itu tidak sholat. Ya, maksudnya tidak sholat, tidak merasa sholat. Karena dia sudah tadi. Pada saat sholat saja, Allahu Akbar udah bukan dia. Allahu Akbar. Nah, kenapa disebut Akbar? Kamu udah hilang. Sebetulnya mana Allahu Akbar itu. Tapi kalau kamu yang sholat berarti Allahu Kabir aja nggak pantas itu. Allahu Sogir. Nah gitu. Cocoknya kalian tuh sholat tuh Allahu Sogir. Allah tuh kecil. Buktinya apa? Hutangmu lebih besar. Begitu beres sholat, dalam sholat aja hutang aja yang diingat. Dalam sholat aja masalah yang diingat. Karena masalahmu lebih besar dari Allah. Hutangmu lebih besar dari Allah. Bagaimana kau akan selesai urusanmu? Kenapa perasaan itu tadi? Karena nggak tobat. Karena salah para pendidik kita ini dari awal selalu kita diajarkan sholat ngaji, sholat ngaji, sholat ngaji. Akhirnya nggak kenal dengan Tuhan dari kecil. Tadi semua. Malah diiming-imingi bidadari, diiming-imingi surga, diiming ditakut-takuti neraka. Inilah pendidikan yang harus dirubah. Karena orang Gen Z sekarang itu nggak cukup dengan pengajaran seperti itu. Akhirnya orang tua kita jadi korban. Berdampak pada dirimu jadi korban. Salah pendidikan. Agama jadi doktrin bukan pemahaman. Agama jadi doktrin bukan apa yang ditumbuhkan rasa ketuhanan. Maka kenapa Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa. Itulah yang pegang dulu. Nah sementara bangsanya sendiri mungkin menjadi khilafah. Membenci negara ini, membenci agama ini, membenci agama itu. Pendiri bangsa sudah mana ketuhanan yang Maha Esa. Esa itu bukan satu. Semuanya. Mau disebut Atman, disebut apa, Kristus. Satu. Innama ilahukum ilahu wahid. Baru setelah ketuhanan yang Maha Esa. Sudah merasakan semuanya adalah saudara. Tadi semua. Dengan syariat yang sama. Karena syariat itu, orang sekarang disebutkan syariat salah arti. Mansakan diartikan syariat. Tadi padahal syariat Allah itu dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sama. Tauhid. Maka Abdullu ma qultu ana wan nabiyyuna min qablillah. Hanya membawa misi la ilaha illallah. Tadi semua. Apa la ilaha illallah? Kamu tidak ada yang ada Allah. Begitu. Dalam apa? Kalau gitu kenapa saya ada? Ada karena diadakan. Oleh siapa? Oleh dia yang ada. Untuk apa? Untuk melihat. Dia bercermin melihat dirinya. Di luar dirinya. Melihat fiilnya pada gerak diriku. Melihat asmanya pada hatiku. Melihat sifatnya pada ruhku. Dan melihat zatnya pada syirku. Jadi kita nggak ada. Yang ada diadakan. Dia asyik. Makan tadi sholat yang khusyuk itu asyik. Asyik dia menyaksikan dirinya. Asyik dia menyembah dirinya. Asyik dia adalah bersaksi menyaksikan dirinya. Maka dengan utusannya. Itulah kenapa antara dia dan utusannya. Antara manis dan gula. Itulah syahadat. Antara dia dohir dan dia yang batir. Antara Ahmad dan Muhammad. Kan begitu saja dari awal. Nah begitu gagal dari awal. Gagal lah. Walaupun sudah jadi kiai sekalipun. Ya karena abah nggak sedikit ratusan kiai yang kesini. Inilah karena metodologi pendidikan yang salah. Derajat yang dibesarkan di pondok pesantren itu justru diajar bahasa. Tetapi esensinya bukan itu. Tadi semua ini merasa begitu belajar ilmu nahu, ilmu soropan, bayan, manti, badek.
Udah jadi ulama, jadi kiai disebutnya, tapi nggak ngerti pada Tuhan, tidak punya kesadaran ketuhanan. Tadi semua merasa mulia, itulah akhirnya nggak sadar menjadi iblis bersorban, merasa lebih mulia, merasa lebih baik, merasa lebih apa, semua tadi. Islam itu bukan pakaian, Bu, tadi semua, ya. Karena packaging itu air, mau dikasih pit, aqua, le mineral, terserah. Yang paling penting airnya itu. Tadi, mau jadi apapun kamu di tubuh apapun kamu, sing penting hidupmu itu, ruhmu itu. Karena ruhmu sama dengan ruh pada anjing itu. Ruh yang sama, nafas yang sama, udara yang sama. Maka bagi orang yang sudah mengerti begitu, sudah ahad semuanya, sudah satu. Maka ketuhanan yang Maha Esa akan membawa kepada kemanusiaan yang adil. Kenapa hari ini tidak adil? Karena tadi ketuhanan yang Maha Esanya gagal, maka akibatnya gagal persatuan Indonesia. Persatuan tubuhnya sendiri, tubuhnya tercabik-cabik kebahagiaannya. Tadi semua persatuan Indonesia. Kenapa? Akibat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan perwakilan. Tadi semua. Akhirnya tidak ada keadilan sosial bagi seluruh tubuhnya. Tadi semua. Ini sesungguhnya luar biasa pendiri bangsa. Indonesia yang bangunlah jiwanya, bangunlah raganya, sahabat. Ya. Jadi maka di dalam sebagai terakhir ini sebetulnya Abah belum bahas ya tentang inabahnya. Tuhan Syekh Abdul Qadir menjelaskan wakama qala Isa alaihissalam liman yalijul insanu ila malakuti samawat hatta yulada marotain. Jadi tidak akan dikatakan wakama qala Isa alaihissalam liman yalijul insanu ila malakuti samawat adalah susu manusia tidak akan bisa masuk ke malakutnya langit kecuali lahir 2 kali. Itulah kita harus melahirkan 2 kali. Taubat itulah melahirkan 2 kali. Melahirkan tiplul ma'ani. Kalau tidak dilahirkan, fawailul lil musallin, celakalah kamu. Tadi alladzi yukadzibu bidin, kamu adalah pendusta agama. Karena itulah hakikat tiplul ma'ani ruh kita. Ya. Maka untuk sampai ke situ, untuk melahirkan diri kita adalah i'lam. Ilam annal maratibal madkurata la tasulu illa bitaubatin nasuhi wa bitalqin min ahli. Ketahuilah bahwa untuk sampai kita kembali kepada tadi inabah, salat yang khusyuk, kita harus diawali dulu dengan tadi kata Nabi Isa harus lahir 2 kali. Seperti ayam bertelur, telur netes jadi ayam. Lahirkan pertama dari ibumu. Maka tadi kita datang setelah tanajul dijemput ayah jasmani, kita harus pulang dengan ayah ruhani. Bedakan. Ayah jasmani menjemputmu ada dari alam ahadah, wahdah, wahidah, arwah, misal, adsam, insan. Tapi dari alam insan ke alam adsam, alam misal, alam arwah, alam wahidiyah, wahdah, sampai balik lagi kepada alam ahadah. Inna lillahi serta najul, wa inna ilahi rojiun serta tarki. Adalah kembali dengan ayah ruhani. Jadi maka disinilah syukur kalau bapakmu ya mursyid juga dari semua ya. Tapi disinilah yang menjadi persoalan ya. Jadi tidak ada mursyid yang mengaku mursyid dari semua. Selama dia mengaku batalah kemursidannya. Jadi kalau inilah ya, Abah tidak mau bahas lagi di situ, nanti ada yang kesinggung lagi ya. Madkuratan la tasul illa bitaubatin nasuh wa bitalqin min ahli kama qala Allah Ta'ala wa anzal ma'um kalimatu, itulah kata Abah juga, kalimatut taqwa. Karena harus dibelah dadanya supaya kamu bisa menunggangi buruk. Dibelah dadanya, ditanamkan kalimat la, itu belah dada itu. Itulah awalnya. Jadi siapa ini kemarin yang tadi kelanjutan dari semalam Abah tentang bagaimana khusyuk dalam sholat itu, kamu tidak akan khusyuk selama yang sholat kamu. Karena sholat itu bukan kamu. Itulah sahabat. Maka jangan berhenti di sholat maktubah. Majukan sholatul wusta, sholatul daim. Karena pada dasarnya yang diminta oleh Allah itu sholatul daim. Makanya akimi sholat, dari kata akoma yukimi, maka sholatlah segalanya. Sadar. Ke kantor sholat, ke sawah sholat, ke kebun sholat, kemanapun sholat, diam sholat, bergerak sholat. Karena as sholat itu adalah sadar napas.
Itulah aqimis sholat. Aqoma yuqimu iqomatan itu adalah selamanya kamu adalah tersambung tadi. Pada saat kamu tidak tersambung, tidak sadar kepada sang hidup, berarti kamu syirik. Nah tadi, lupa syirik. Sholat nyambung tauhid. Pecah syirik. Nyambung tauhid. Nah itu sholat. Ya. Maaf. Oleh-oleh dari Bangkok ini belum selesai. Alhamdulillah. Jadi kenapa ada tauhid? Tauhid itu adalah, maka kata Abah, dunia ini tauhid, sahabat. Dunia ini tauhid. Makanya karena Allah sudah berfirman surat Al-Anbiya, dulu langit dan bumi itu satu, kemudian aku pecahkan. Nah, tujuan kita adalah menyatukan kembali. Itu tauhid. Maka kenapa kehidupan ini semuanya tentang tauhid. Kamu bisa makan dari nasi itu beras karena tauhid. Benang sari putih gabung jadilah buah. Kamu bisa makan mangga, makan apapun dari bunga itu putih benang sari kawin jadilah buah. Tuh. Dari bapamu, ibumu tadi falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafik yakhruju min baini subli wa taraib. Barulah inna khalaqnal insana min nutfatin amsaj. Tauhid, satukan sperma dan sel telur. Listrik ini nyala karena tauhid. Disatukannya kabel merah dan kabel biru. HP ini nyala karena tauhid. Satunya adalah tadi semua. Tadi, ya. Tapi di situ harus kita mengerti mana masa, mana setrum. Nah inilah kita kenapa perlu tauhid. Kamu harusnya masa, hamba. Ini setrum. Merasa hidup, merasa berkuasa, mencari kerja, bekerja, buka usaha, buka warung, buka apa ya, kamu setrum. Selama itulah kamu tidak bisa, karena kamu yang ada. Kalau kamu yang ada, dia tidak ada. Kan konsepnya dari awal begitu. Dia itu kan mukhalafatul lil hawadis. Dia itu berseberangan dengan sifat kita. Kamu wujud, dia tidak wujud. Kamu melihat, dia buta. Terus bagaimana kamu minta tolong pada Tuhanmu yang buta? Kamu budeg, kamu mendengar, dia budeg. Ya bagaimana kamu akan didengar doa kamu kalau dia budeg? Itu tadi, dia sudah berkata syatoilah. Allah tidak akan terhalang oleh apapun. Kita manusia yang terhijab, ya. Jadi kitanya Allah tidak akan terhalang. Apa namanya? Allah tidak akan terhilang dengan apapun. Makhluklah yang menghalangi dirinya sendiri, ya. Pahami sahabat, ya. Jadi jangan salah. Jadi bukan Allah itu terhalang, nggak ada, ya. Jangankan Allah itu terhalang, mustahil. Makanya bahwa kata syatoilah adalah bahwa Allah tidak akan terhijab oleh apapun. Cuma kita lah dikatakan mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhana an hajabaka anhu mimma laisa bimaujudin ma'ah. Di antara bukti bagimu atas kemahakuasaan Allah, dia menghalangimu dari perkara yang tidak ada di sisi dia. Itu kan. Kalau kamu ada, dia tidak ada. Itu masalahnya. Itu. Jadi kita inilah, maka kenapa di situ ada bahasa tauhid. Tauhid itu supaya kamu bahagia bersama dia adalah bagaimana kamu menyatukan dia. Jadi jangan sampai apa namanya tadi dikatakan al-haqqul laisa bimahjubin, ya, wa innamal mahjubu anta anin nadhari ilaih id law hajabahu syai'un la sataru mahajabah walau kana lahu syatirun lakana liwujudi hasira wa kullu hasirin li syai'in fahawalahu qahirun. Dalam dari Quran syatoilah mengambil wa huwa qahiru fawqa ibadih. Sang hak tidak terhalang dari dirimu, tapi engkaulah yang terhalang untuk memandangnya, sebab seandainya suatu menghalanginya, mustahil. Semua kita yang menghalangi diri kita. Makanya la hijabaka illa biwujudika, tiada penghalang kamu kecuali kamu sendiri. Tiada penghalang lagi sudah. Baginda Nabi bersabda, wahai Mu'ad, tiada perang yang paling akbar adalah kecuali kamu melawan tubuhmu sendiri. Sampai disitulah Nabi Muhammad ditegur, ya Muhammad wastaghfir lidan bika. Mohon ampunlah kamu Muhammad dari dosamu. Dari apa namanya wujudika, dari semua. Ya Muhammad wastaghfir lidan bika ailidan bi wujudika. Itulah Nabi Muhammad beristighfar 100 kali sehari. Tapi istighfar itu bukan tobat. Karena tobat itu adalah juga bukan tabayat taubatan adalah karena itu baru jasad. Maka di penghujungnya al-inabah. Itulah al-inabah, kembali sempurna, kembalikan
Pada saat kamu kembalikan di dunia pun kamu naik kesadaran kamu. Karena kesadaran Allah. Tuh. Pada saat kesadaran Allah sudah naik, maka kamu tidak lagi bingung seperti kemarin. Karena sekarang nampak semua. Ternyata di sini ada duit ya. Di sini ada duit ya. Di sini ada di sini ada wah, di sini ada kebahagiaannya. Yang kemarin nggak kelihatan sama sekali, padahal ada hidupmu, tapi kamu nggak, karena kamu hilang kesadaran. Kenapa? Semakin tebal ketakutanmu tentang kehidupan bukan Allah. Semakin akbar kesulitanmu itu, semakin akbar masalahmu itu, Allah tidak akbar. Maka sholat kamu ada sia-sia. Wahum yasabuna annahum yusinuna sun'ah. Allah udah kasih sederhana kok dari awal. Wa id qulna ya adamu uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan. Cuma manusia wala taqraba hasidis. Malah dia mendekati pohon huldi. Tadi pohon huldi. Ya ini pohon huldi. Tadi semua. Aku merasa ada, aku merasa inilah persoalan. Maka kata Syatoilah tadi, gagal di awal, maka adalah min alamatin nuji bin nihayah ar-ruju ilallah fi bidayati. Kembali pada Allah dari awal. Maka tadi dari kalimat hikmah yang pertama, min alamatil intimadi alal amal nuksonur roja inda wujudi jalal. Ini amal disandarin. Orang disuruh beramal, amalnya disandarin. Bagaimana? Amal itu makhluk. Bagaimana kau bersandar pada amal? Inilah. Dan ini sudah wah ini kan kita, itulah. Karena pahala lah ini cerita ke kiri dan ke kanan. Inilah karena ketidaktahuan tauhid dari awal. Akhirnya dari kata-kata ulama-ulama kita ratusan tahun menjadilah kebenaran. Nah inilah yang harus kita rubah. Kita dobrak lagi. Kalau tidak, masyarakat kita akan menjadi belangsak seumur umur. Inilah yang katakan Syatoilah dalam kitab Al-Fathur Rabbani wal Faidur Rahmani. 90 orang Islam di akhir zaman itu udah susah dunianya, susah akhiratnya. Dan Abah sudah menyaksikan hari ini. Ya. Karena tadi, karena dari awalnya sudah salah itikadnya. Maka ayo pendidikan anak-anak kita sekarang ini adalah, nah lihatlah sesuai dengan kepentingan hari ini. Hari ini yang harus dipentingkan adalah tauhid, kembalikan tauhid. Yang kedua, nalar bahwa kita hidup di realitas di alam ini. Bukan dicari kayak bener diajarkan ilmu di pondok gitu kan, tapi di pondok itu nggak ngerti apa-apa. Pada begitu masuk ke realita kehidupan, kamu harus bekerja, harus cari makan. Nah inilah. Nah harusnya yang di pondok itu yang dibangun itu seperti orang tua kita dulu adalah tauhid yang dibangun. Saya masih kecil. Nah, guru saya adalah lebih banyak membangun tauhid dari awal. Makanya dulu kita pijan itu sampai sampai hafal Abah itu dari semua. Ya, sampai pernah ikut pasaran di di Kerawang itu. Ya, Kiai Obay tadi semua. Ya, Kiai Obay juga wah senang dengan tauhid Abah itu tadi semua, ya. Karena begitu kita sudah menguasai tauhid, tidak ada lagi ketakutan. Tidak lagi keraguan. Tadi semua kita sudah mengerti tagoyurnya alam. Oh, alah, apa bedanya untung sama rugi? Rugi juga Allah. Nah, gitu kan. Nggak mungkin rugi itu bahasa kita. Tapi cara Allah menahan kamu dari kerugian yang lebih besar, kecelakaan iman, kamu disebut rugi. Itu sebetulnya itu doang. Jadi kalau kamu percaya pada Allah, semuanya baik. Karena istilah rugi, karena untung, berkah, tidak berkah, itu bahasa kita. Bahasa Allah semua berkah, untung, tak ada rugi. Selamat. Walaupun prakteknya menurut kita, misalnya kita adalah sakit. Nah gitu. Selamat, dia nahan kita. Maka itulah bahasa Syatoilah, pemberian yang tidak diberi. Nah, gitu. Banyak Allah itu memberi sahabat, tapi tidak dirasakan pemberian oleh manusia. Malah manusia menyebutnya musibah, masalah, dan lain sebagainya. Padahal dia itu sayang padamu, supaya kamu tidak Jadi maka itulah Allah mengatakan dalam wa asan takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi yang kamu pandang buruk itu ternyata baik. Boleh jadi yang kamu anggap baik itu ternyata buruk. Percayalah sahabat dari semua ya. Dan kemudian juga manusia sekarang ini terutama di kita. Akhirnya karena tidak mengerti Tuhan. Akhirnya tadi menjadikan sesuatu menjadi musuh.
makanan ini kolesterol, makanan ini darah tinggi, makanan ini asam urat, makanan ini begini. Kita diajarkan oleh orang tua kita dari kecil. Padahal sebenarnya bukan di situ letaknya. Akhirnya karena kamu adalah Tuhan itu sendiri, kamu jadikan. Kata Abah, orang Indonesia itu takut pada pocong, pada tuyul, pada genderuwo, pada apa. Sebetulnya nggak ada jin mereka itu. Jin. Tapi kamu sangka begitu, jadilah begitu. Nah inilah hebatnya kamu. Kalau digunakan dengan salah, maka bahaya juga buat kamu. Saya ini miskin, jadilah kamu miskin itu. Jadi saya susah, jadilah tadi. Maka tadi, jadikan Allah itu akbar. Pandang Allah tadi semua. Dan pandang Allah dan pandang makhluknya yang tagoyur ini. Ada, ditiadakan, didiamkan, digerakkan. Ada kudratnya karena kudrat dia, ada iradatnya karena iradat dia, ada ilmunya karena ilmu dia. Terus ke dia, syudul kasroh bil wahdah. Kamu nyaman. Ada semua. Nggak ada sebut musibah. Waduh, saya lagi diuji. Mana ada ujian? Ada semuanya. Kalau sudah ngerti, kamu akan senyum. Maka tadi, justru semakin kamu dicubit, makin senang. Terima kasih ya Allah. Gitu. Sadar kamu. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Aku sedang lupa dicubit. Aku sedang lupa dicubit. Aku sedang lupa dicubit. Ya kan tadi. Lama-lama kamu sudah sadar terus begitu. Dia tidak akan lagi mencubit kamu. Kesenangan kamu. Kebahagiaan kamu. Apapun yang diperlihatkan hanya kesenangan. Itulah surga. Itulah surga. Surga itu letaknya di hati kamu. Bukan letak geografis dimanapun berada. Dan sebaliknya neraka pun ada di hati kamu. Jadi semua ya. Surga itu pada saat hati kamu bersama Allah. Lebar. Lebur. Luber. Labur. Itu surga. Mohon maaf atas kekurangan. Ini awal belum bahas tentang inabahnya ya. Insya Allah lah. Jadi Allah berikan umur lagi nanti malam. Barangkali kita sama. Ya kita gunakan saja. Sesaat mengenali Allah itu kan lebih baik dari ibadah 1000 tahun. Mudah-mudahan kita tidak sesaat, sejam lebih tadi semua ya. Ya artinya bahwa yang bicara adalah jangan pandang Abah sekali lagi. Karena kata Abah juga, Abah sudah tahu yang kenal Abah itu udah dari dulu live di Facebook aja 8 tahun. Tadi semua ya. Jadi kalau Abah udah mati, kalau Abah nggak mati, coba silakan jajalah kiai-kiai yang terkenal itu suruh ceramah begini tadi semua. Apakah mau? Nggak ada duitnya. Tadi semua, karena belum mati tadi semua ya. Tapi kalau udah mati udah nggak peduli tadi semua ya. Yang mudah-mudahan saja adalah bukan kesombongan dan lain sebagainya. Marilah kita jadi khalifah Allah di muka bumi dengan sebaik-baiknya. Sehat semua, mohon maaf. Selamat hari, happy holiday, happy Monday ya. I don't like Monday. Sekarang kamu katakan aku suka Senin tadi semua ya. Ayo kita rubah paradigmanya, selalu begitu, positif, 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 positif tadi semua. Tariklah yang positif oleh kamu. Hari ini aku lebih bahagia. Hari ini Senin ini aku sangat menyukai Senin. I like Monday. Karena Monday itu Allah. Tuesday juga Allah. Tadi Wednesday Allah. Semua Allah. Bulan ini Allah, bulan depan Allah, kapanpun Allah. Hidup di sini Allah, mati pun Allah. Beres urusan kita. La ilaha illallah Muhammad wujudullah. La ilaha illallah Muhammad nurhakullah. La ilaha illallah Muhammad astaghfirullah. La ilaha illallah kun salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Selamat malam sahabat Abah Setu MDNH dimanapun berada. Pertama yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini bertepatan dengan tanggal 17 Agustus 2025. Kita baru saja negara kita memperingati hari kemerdekaan yang ke-80. Semoga kita doakan bangsa kita, negara kita senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi negara wilayah Korea yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan juga para pemimpinnya, demikian pula adalah para ulamanya, guru-guru kita semua, semakin ditambahkan kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga juga rakyatnya bahagia dohir dan batin, ya. Selamat dohir dan batin, dunia wal akhirah, semuanya lebih baik, ya, ya, lebih berkah, lebih bahagia, ya, dan lebih banyak rezekinya, ya. Dan kita pula tidak lupa mendoakan para pahlawan, ya, yang kebanyakan para pahlawan adalah para kiai-kiai kita, para santri yang berjuang untuk kemerdekaan ini, ya, dengan diperingatinya hari kemerdekaan yang ke-80. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa mereka dan memuliakan mereka di alam barzahnya. Pada malam hari ini sahabat, sebagai kita belajar istiqomah, ya, kalau dibawa kepada malas, Abah sendiri lagi ada tamu, ya. Tapi Abah sudah izin kepada tamu, pamit bahwa karena Abah ingin berusaha menjaga untuk istiqomah. Sampai ada yang bertanya kenapa Abah mukadimah pun tetap. Karena mukadimah itu diberikan oleh seseorang yang menurut saya yang menjadikan tolak ukur kehidupan Abah. Maka mukadimah Abah dalam setiap bicara apapun dari 20 tahun yang lalu itu. Nah, itu. Maka ada yang bilang kenapa Abah nggak mengganti mukadimahnya? Enggak. Karena itulah yang diberikan guru saya tercinta. Maka saya akan pertahankan. Dan sampai kapanpun tadi semua, sampai akhir hayat ini, apa yang diberikan oleh guru saya, maka saya akan selalu amalkan. Walaupun hanya mukadimah sederhana, sahabat, ya. Jadi pada malam hari ini kita semua, ya, dimanapun berada, panjenengan yang sedang ngopi, ya, yang bisa menikmati, marilah kita belajar istiqomah, ya. Karena apa yang Abah sajikan ini adalah tentang kaji diri, ya. Tetapi kita pun adalah mengkaji secara syariat, secara thariqat, secara hakikat, secara ma'rifat, ya. Untuk memahami adalah diri kita yang sebenarnya. Nah, terlebih lagi adalah malam hari ini adalah lebih dari 68 orang yang bertanya tentang sholat khusyuk, ya sahabat. Marilah kita coba memahami tentang sholat khusyuk dan juga memaknai tentang makna sholat, ya. Maka selalu Abah ingin mengajak kajian kita ini adalah kajian multidisiplin tadi semua. Jadi marilah kita luaskan, innallaha wasi'un alim, karena ilmu Allah itu maha luas. Jangan batasi ilmu Allah tadi semua, ya. Dan marilah kita jadi gelas yang kosong yang senantiasa adalah semata-mata bagi kita adalah yabtaguna fadla minallahi wa ridwana, adalah, dan senantiasa adalah simahum bi wujuhihim min asari sujud. Kita adalah mampu dengan sujud yang sebenarnya sujud, ruku yang sebenarnya ruku, sahabat.
Berbicara tentang sholat, ya sesungguhnya adalah ini teknologi, adalah perjalanan menuju Allah sholat itu. Sampai ada hadis adalah as-sholat mi'rajul mu'minin tadi semua. Nah, apa itu mi'raj? Adalah as-sholat, adalah apa itu as-sholat tadi semua. Maka siapa yang sholat? Nah, bagaimana adalah makna sholat? Ya. Nah, ini kita harus pahami secara luas tadi semua. Jangan terjebak hanya sebatas sholat itu adalah hanya apa namanya af'alun atau aqwalun, apa namanya muftatahatun bitakbir wa muftatahatun bitaslim. Hanyalah sebuah perbuatan, ucapan ya, yang diawali dengan takbiratul ihram, yang akhiri dengan salam. Bukan hanya itu sholat itu. Itulah kenapa sahabat dengan as-sholat itu ad-du'a. Itulah as-sholat juga li zikri. Jadi as-sholat ya doa, sholat adalah zikir. Maka itulah baginda Nabi, ada hadis yang menyampaikan kepada kita bahwa sholat itulah yang awal dihisab bahasanya. Kalau baik sholatnya, nah baiklah segala perkaranya. Tapi ini harus dipahami secara luas sahabat. Jangan membatasi apalagi dengan hanya sebatas fikih ya. Maka disinilah kita apa namanya harus mengerti sholat sebelum sholat, sholat di dalam sholat, tetap sholat adalah setelah sholat. Dan apa yang dimaksud dengan sholat? Kenapa dalam sholat niatnya adalah pakai usolli dan bukan usolli pardu, bukan usolli wajib. Sholat itu wajib, bukan pardu. Maka bedanya apa pardu dan wajib? Tuh. Apa bedanya sholat itu dengan sholat akimis sholat ya, yang bermakna mutaadi aqoma yuqimu iqomatan, artinya bahwa sholat itu adalah mendirikan, artinya tidak boleh roboh. Tidur pun sholat. Maka tadi ada sholat sebelum sholat, sholat di dalam sholat, dan tetap sholat setelah sholat. Apa bimana as-sholat bidzikri? Apa bimana as-sholat ad-du'a? Maka dalam kitab Fathul Mu'in as-sholat ad-du'a. Berarti kalau begitu sebenarnya kita tidak usah berdoa setelah sholat. Karena sholatlah rajanya doa sebetulnya. Tetapi kemudian kita harus kembangkan dari mulai sholat maktubah pada jasadmu. Ada sholat kemudian wusta pada hatimu. Ada sholatul daim pada rasamu. Ada sholat yang tidak pakai berdiri, tidak pakai ruku, tidak pakai sujud. Itulah sholatul daim. Adalah sholat dengan rasa. Sholat maktubah adalah sholat dengan jasadmu. Sholatul wusta adalah sholat dengan hatimu. Sholatul daim adalah sholat dengan rasamu. Maka tadi, sebenarnya itulah Islam, iman, ihsan. Islam sholat maktubah. Untuk memperlihatkan gerak tubuhmu sebagai fiil. Maka disinilah gerbang awal dalam sholat. Ya, siapa yang sholat? Jangan sampai adalah kamu yang sholat. Tadi semua. Itulah kenapa antara 4 imam mujtahid, ya, Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali berbeda-beda sahabat di dalam sholat. Maka jangan terlalu memaksakan bahwa sholat itu seperti yang kau lakukan itu yang terbaik. Tidak, sahabat. Nah ini kita harus bijaksana. Ya, supaya sholat kamu bernilai dzikir. Supaya sholat kamu bernilai doa. Tanpa harus kamu meminta pun. Itulah kenapa dalam surat Toha 132 Allah berfirman. Adalah wa'mur ahlaka bis sholat wastabir alaiha, di situ. Perintahkanlah kepada keluargamu untuk sholat dan sabar. Nah, apa makna sabar dalam sholat itu? Nanti ada kaitannya bahwa dalam sholat itu kenapa awal yang dihisab? Karena dalam sholat itu ada syahadat. Dalam sholat itu ada sholat. Dalam sholat ada syahadat. Dalam sholat ada sholat. Dalam sholat ada saum. Dalam sholat ada haji. Maka itulah kenapa sholat itu adalah merupakan as-sholat mi'rajul mu'minin. Kembalinya dirimu yang dohir. Ya itulah yang disebut sholat maktubah. Dengan melihat fiilnya. Kembalinya bagian kamu yang hati.
adalah untuk melihat asma Allah. Kembalinya diri kamu adalah ruhmu untuk melihat sifatnya, dan kembalinya hakikat sirmu adalah zat Allah. Itulah sholat. Maka nanti sholat ada makom muraqabah, ada sholat makom musyahadah, ada sholat makom, ada saling menyaksikan zat dan sifat antara Allah dan Muhammad. Ingat itu. Maka harus dipahami. Nanti sampai ada sholat yang sesungguhnya dia adalah melihat dirinya sendiri di luar dirinya yang disebut Muhammad. Nah itu udah lagi. Itu sholat musyahadah. Artinya sholat udah sampai makom musyahadah. Sholat makom ihsan. Dia melihat dirinya sendiri di luar dirinya pada wujud Muhammad. Tuh. Tadi sama seperti kamu. Pada saat kamu ingin melihat diri kamu sendiri, kamu mencari cermin. Maka kamu asik, apalagi misalnya perempuan, asik lama-lama melihat alismu, melihat wajahmu, melihat pipimu, melihat bibirmu, kau bangga dengan kecantikanmu. Disitulah Tuhan sebetulnya adalah dalam sholat itu dia menikmati dirinya sendiri, melihat dirinya sendiri di luar dirinya kepada yang disebut Muhammad tadi. Maka tadi ada sholat dia melihat dirinya sendiri. Nanti sampai di makom sholatnya Mi'raj, sampai sholat sejati, dia mengingat dirinya sendiri. Itu juga sama. Kalau udah sampai sholat situ, dia mengingat dirinya, dia memuji dirinya sendiri, dia menyaksikan dirinya sendiri, dan dia mengingat dirinya sendiri, dan dia menikmati seperti kamu menikmati wajahmu di cermin itu. Begitu sahabat. Allah sudah kenal dengan dirinya tentu tadi semua. Tapi itulah dari awal dia berfirman, ana kuntu kanzan mahfiyah. Aku ini tersembunyi dan tertutup, tapi aku suka Pak Duan Urafa. Aku senang dikenali. Paholaktul khalqalikai, aku ciptakan Muhammad. Gitu. Aku ciptakan cermin untukku melihat diriku di luar diriku. Itu sama seperti kamu. Ada ingin melihat diri kamu kan butuh cermin. Inilah. Maka kenapa disebut alamu mir'atu al-haq. Alam ini cerminan Allah al-haq untuk dia melihat dirinya di luar dirinya, sahabat. Maka pahami tentang disinilah orang yang akan khusyuk dalam sholat itu, Mas Imron, Mas Adi tadi ya, Mas siapa tadi, Mas Firdaus ya tadi semua, Mas Iwan Adi Eka Putra yang bertanya ini ada 60 orang yang meminta Abah sholat khusyuk tadi semua ya, yang bertanya. Jadi sholat khusyuk itu begitu ya. Nah, di manakah letak sholat dirimu itu? Kalau sholat yang ada pada jasadmu, Allah ancam. Tadi semua, fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Itu berarti sholat berada pada tatanan sholat sebagai perbuatanmu pada tubuhmu. Tadi semua, ya, fawailul lil musallin, ya. Karena tadi sholatihim sahun. Kenapa? Karena sholatnya sahun. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim. Kenapa pakai an? Bukan fi sholatihim sahun. Itu juga punya makna. An sholatihim sahun. Syahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Tadi semua. Ya. Ini makanya tadi. Harus benar sholat itu, sahabat. Dan 3 lapis itu kamu nikmati. Ya, sesungguhnya. Karena sholat itu adalah salat berhubungan kamu dengan Allah. Makanya baginda Nabi bersabda, la sholata illa bihuduril qalbi. Tiada sholat yang tidak tersambungnya. Nah itulah hudur. Jadi intinya kenapa as-sholat li dzikri, karena sholat itu hudur tadi semua. Nah tapi nanti as-sholat li dzikri, kenapa sholat itu ingat? Nah sekarang apa yang diingat? Nah selama ini orang mengingat itu adalah mengingat, menyebut. Salah. Arti sholat itu, dzikir itu bukan menyebut. Pertama di dzikir syariat dengan ucapan la ilaha illallah, menyebut tadi semua. Tapi sesungguhnya makna zikir adalah mengingat.
Maka di tatanan kamu sebagai syariat untuk tubuhmu menyaksikan fi'il Allah sebagai syariat pada ucapanmu dan perbuatanmu, baik lewat sholat maktubah maupun dzikir la ilaha illallah. Apapun yang kau sebutkan adalah memuji kamu, memuji dia. Itulah yang disebutkan. Kenapa dalam puji itu puji qadim alal qadim, puji qadim alal hadis, puji hadis alal qadim, dan puji hadis alal hadis. Nah, dalam sholat itu bagi orang yang belum paham seolah-olah adalah puji hadis alal qadim tadi semua. Padahal kalau itulah kenapa sholatnya masih bermakna syirik sampai fawailul lil musholin, karena yang baru menyembah yang qadim, mustahil tadi semua. Dan disinilah bahwa yang muhaddas adalah disinilah kamu adalah wujud, Allah wujud. Maka disinilah sholatnya adalah fawailul lil musholin, karena syirik dengan keberadaan jasadmu itu. Nah, ini yang harus dipahami oleh kita. Ayo kita rubah, dan mudah toh merubahnya. Kenapa kita harus merkedeweng, kalau bahasa Sunda itu ngotot, harus kita merasa yang sholat. Nabi kita Muhammad pun adalah melaksanakan sholat sebagai seorang hamba yang dijalankan oleh Allah sholatnya. Karena sholat yang tanpa dijalankan oleh Allah itu ya berarti tidak akan sampai pada Allah. Sholatnya makhluk itu mustahil. Maka lihat surat Al-Furqan, kata Allah, sebiji jarah pun makhluk itu tidak bisa berbuat apa-apa. Doro wala naf'an wala mautan. Tidak ada yang bisa darurat manusia itu. Manfaat. Nah, disinilah sesungguhnya adalah sahabat, mana sholat itu begitu luas, kata Abah juga. Jadi kalau ingin bicara tentang sholat khusyuk, nanti kita bisa bahas. Mudah sholat khusyuk itu. Selama kamu yang sudah mengerti tauhid dengan baik, syuhudul wahdah fil wahdah, syuhudul wahdah fil kasroh, syuhudul kasroh fil wahdah, yakini oleh diri kamu bahwa yang sebenar-benarnya ada itu hanya Allah, barulah kamu bisa khusyuk sholat itu. Ya. Maka disitulah kenapa ada ikhlas, ada muflis, ada mukhlis, ada mukhlas. Ikhlas, mukhlis, orang yang sedang belajar ikhlas. Nah, adapun orang ikhlas yang sudah mukhlas. Sudah mukhlas itu yang sudah la hayyun, la ilmun, la syami'un, la basyirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun, la maujudun bi'aqillallah. Di sini Mas Firdaus ya. Jadi kenapa kamu sebelum sholat kamu berdiri di depan itu? Kamu serahkan diri dohir kamu dulu. Supaya apa? Kamu tidak wujud. Nafikan dirimu. Tadi. Katakan Allahu hadiri, Allahu nadiri, Allahu syahidun alayya, Allahu ma'i, Allahu mu'inu. Wallahu bikulli syai'in muhit. Allah lah al-muhit yang meliputi diriku. Serahkan sekarang. La hayun, aku tidak hidup. La ilmun, aku tidak punya ilmu. Tadi semua. Karena mustahil tubuh kami bisa sholat tanpa ilmu Allah. Tanpa kudrat iradat. Nah, setelah kamu lepaskan, maka sekarang berubahlah sholat kamu itu yang tadinya kaki yang berdiri, sekarang kudrat dan iradat Allah yang berdiri. Tuh. Jadi disinilah sesungguhnya hanya sholat Allah yang bisa membawa kepada Allah. Itulah yang Nabi Muhammad ditegur, ya Muhammad, anna rabbaka usalli. Ya Muhammad, akulah yang sholat.